Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri, kita boleh sapa satu dengan yang lain. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi saudara di minggu selanjutnya. Sungguh sukacita yang luar biasa saudara ketika kita meluangkan waktu kita untuk kita datang bertemu dengan Tuhan. Amin. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan saudara. Roma 14 ayat 11, demi aku hidup, firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua lidah akan memuliakan Allah. Puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang termulia bagi Tuhan Yesus saudara. Kita percaya bahwa semua lidah akan mengaku bahwa Tuhan Yesus Raja yang hidup, amin. Amin, mari saja kita semua bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh mengenal Engkau, kami boleh mengenal siapa Tuhan kami yang hidup. Kami boleh menyembah Raja kami yang hebat. Sungguh satu anugerah yang luar biasa, Engkau boleh memilih setiap kami menjadi anak-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan tiada hentinya untuk kami mengucap syukur, untuk kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Karena ini yang menjadi kesukaan kami untuk menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Saya perkenalkan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau yang terindah dalam kehidupan kami. Tiada kata yang dapat melukiskan indahnya Tuhan dalam hidup kami. Dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang
Karena tiada lutut tak bertelut menyembah Tuhan. Kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Lebih sungguh lagi kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Kaulah kami yang hidup. Kami naikkan pujian penyembahan bagi-Mu Tuhan. Kami yang hidup, lagi kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Raja kami, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Kami sembah Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya. Kita
saudara yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita, amin. Mari kita nyatakan dengan kesungguhan iman kita, saudara. Kami puji Engkau terus Tuhan Yesus. Sama nyatakan, Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sama-sama nyatakan, you are good. Amin. Sungguh lagi kami ingin nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lebih sungguh lagi. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Amin. Karena Kau selalu baik kepada setiap kami, Tuhan. Ini pujian penyembahan kami hanya bagi Tuhan Yesus. All the time, you are good, you are good. All the time, you are good, you are good. All the time, you are good. Sekali lagi nyatakan, you are good. All the time, you are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are, for who you are, for who you are. Sama-sama nyatakan, you are good. Amin. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku
Tuhan Yesus. Kau boleh layakkan setiap kami untuk mengangkat setiap penyembahan kami, setiap pujian kami hanya bagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan apa yang jadi pesan Tuhan kepada setiap kami. Bahwa kami lebih dalam lagi masuk dalam kedalaman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Semua jemaat bangkit berdiri. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih dan karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Biar kami boleh terus menjadi pribadi yang setia, memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Periksa hati kami terus Tuhan, biar kami boleh terus berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Dan kami mau terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan, biarlah hati kami, Roh Kudus-Mu boleh terus membukakannya Tuhan, telinga kami untuk boleh terus mendengar Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di dalam salib-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja di tempat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, terima kasih buat Pak Gem, Bu Gem, Pak Wawa, Pak
para pengerja di tempat ini sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh sharing firman, atau boleh bilang kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan di tempat ini. Baik, pertanyaan pertama yang mungkin akan saya ajukan adalah, nanti ini akan dijawab di akhir dari sharing firman ini. Mengapa kita Kristen? Itu pertanyaan mendasar yang saya kira perlu kita ketahui mengapa kita menjadi orang Kristen. Coba buka materi, sudah ada? Iya, bukan suatu kebetulan ya kalau tadi pagi kita sudah terima khotbah tentang kasih yang memulihkan. Saya nggak ada janjian dengan Pak Ibob bahwa tema hari ini sama-sama tentang kasih. Tapi saya akan berbicara tentang kasih Trinitas. Ada satu buah argumen yang paling rasional untuk kita boleh memahami tentang kasih yang Trinitas. Bapak Ibu, seringkali kita hidup di dalam klise soal kasih. Ya, seringkali kita hidup di dalam satu mitos tentang kasih. Misalnya, coba buka slide lagi. Misalnya, Tuhan itu mengasihi semua orang. Benar gak? Saya dengar khotbah tadi pas saya meluncur ke sini sama Pak Gem dengan mobil. Pak Gem dengar khotbah salah satu pendeta perempuan mengatakan, kasih itu diberikan kepada semua orang. Tidak ada yang salah, benar. Tapi itu klise. Itu klise. Atau yang kedua, Tuhan itu membenci dosa, tapi Dia mengasihi orang yang berdosa. Kita juga pegang klise itu. Lalu yang ketiga, tidak peduli apa yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan tetap mengasihi kamu. Sering gak kita dengar? Kamu mau berbuat apa saja, kamu mau melakukan apa saja, Tuhan tetap kasih kepada kamu. Tuhan tetap sayang sama kamu. Kita sering dengar kan seperti itu. Kita sering hidup di dalam satu klise. Padahal Alkitab, seluruh Alkitab itu tidak membicarakan satu klise tentang kasih. Don Carson, seorang profesor Perjanjian Baru, sekarang masih hidup, itu membagi kasih secara Alkitab dalam 5 aspek. Jadi bukan hanya pada satu aspek. Kita akan belajar 5 aspek ini sehingga kita akan mengerti nanti kasih itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa hidup dalam satu aspek pengertian tentang kasih. Karena keseluruhan di dalam Alkitab itu banyak aspek dan terdiri dari 5 aspek. Aspek yang pertama adalah kasih yang Trinitarian, kasih yang Trinitas. Kasih yang sempurna, kasih yang mutualistik. Kasih antara Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Ada satu hubungan, ada satu relasi di dalam kasih itu. Di dalam berbagai pandangan teologi, di dalam pandangan filsafat sekalipun, kasih itu membutuhkan yang namanya relasi. Kalau kasih itu kekal, karena disebut adalah Allah adalah kasih. Dan itu adalah atribut Allah yang perlu kita ketahui. Sebab atribut Allah bukan saja Allah adalah kasih, tapi juga Allah adalah adil, Allah adalah berkuasa, Allah adalah berotoritas, Allah maha hadir. Ada banyak atribut-atribut Allah yang perlu kita ketahui dan perlu kita kenal sehingga kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Jadi kalau Allah adalah kasih, maka kalau Allah adalah kekal, kasih harus kekal. Keberadaan kasih itu harus kekal. Bagaimana mungkin kasih yang kekal itu berada pada Allah yang tunggal? Tidak mungkin. Jadi kasih yang kekal itu selalu kasih yang Trinitarian. Allah mengasihi, Bapa mengasihi, Anak
anak mengasihi Bapa. Ada mutualistik, ada sesuatu relasi yang timbal balik antara Bapa dan anak. Maka kasih menjadi masuk akal untuk dinyatakan Allah adalah kasih. Maka kita harus menyembah Allah yang Trinitarian, Allah yang Tritunggal. Kita enggak menyembah Allah yang monolitik atau Allah yang tunggal. Sebab Allah yang tunggal itu Allah yang kesepian, Allah yang lonely. Kasih itu butuh objek yang dikasih, benar nggak? Harus ada objek yang dikasih. Jadi kalau Allah itu tunggal, sendirian, dia berikan kasih itu kepada siapa? Jadi masuk akal dan penjelasannya rasional bahwa Allah adalah kasih. Itulah kasih yang intratrinitarian. Kita masuk ke dalam kasih yang kedua, yang disebut dengan kasih yang next, kasih yang providensial. Dua ya, tadi kasih yang intratrinitarian, yang kedua kasih yang providensial. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan cakrawala, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan udara, Allah menciptakan seluruh alam semesta, Allah menciptakan air dan hewan-hewan semua. Itu untuk semua orang dan untuk pemeliharaan dunia ini. Koruptor menikmati udara, koruptor penjahat menikmati air. Para pembohong, para pendusta, para pelaku-pelaku kejahatan itu semua menikmati alam semesta ini. Kita kan kadang sering lihat ya, maksudnya kok mereka yang gak percaya pada Tuhan itu kok bisa hidupnya enak? Kok mereka bisa menikmati kekayaan? Kok mereka sepertinya diberkati? Padahal kerjanya berjudi, berbohong, merampok, tapi hidupnya kaya. Kita yang setia ini, yang siang malam berdoa, yang terus rajin ke gereja, kok sepertinya hidupnya enggak lebih baik dari perampok? Kok hidupnya enggak lebih baik dari para koruptor? Di dalam kasih yang providensial inilah kasih Allah itu untuk semua orang. Tapi untuk kasih di dalam pemeliharaan. Tuhan biarkan semua itu terjadi. Agar dunia ini dipelihara sedemikian rupa. Bukankah kita tahu bahwa di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 25 tentang perumpamaan gandum dan ilalang itu dibiarkan tumbuh bersama, bukan? Karena sampai pada akhirnya ilalang itu akan dicabut dan dibakar. Di dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan mengizinkan, membiarkan orang-orang perampok, para penjahat, para pendosa itu untuk hidup di dunia ini menikmati pemeliharaan Tuhan di dalam udara yang diberikan, di dalam langit yang diberikan, di dalam air yang diberikan. Tuhan berikan itu semua untuk pemeliharaan, untuk kasihnya yang providensial, untuk kasihnya kepada semua orang. Tapi ingat, itu bukan kasih yang menyelamatkan. Kasih yang providensial bukan kasih yang menyelamatkan. Karena ilalang itu pada akhirnya akan dipungut, diambil, dipisahkan dari gandum dan dibakar di api yang kekal. Kita masuk kasih yang ketiga. Kasih yang elektif. Kasih yang elektif. Kasih yang memilih. Aku memilih Israel, kata Tuhan, kata Yahweh. Aku memilih Yakub, tapi aku membenci Esau. Kenapa Yahweh memilih Yakub, memilih Israel, tapi justru membenci Esau? Dasar dari pemilihan ini adalah kedaulatan Tuhan. Dasar dari pemilihan ini adalah hak prerogatifnya Tuhan. Kita nggak bisa menentang pilihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih kita untuk diselamatkan, kita bisa menentang nggak? Nggak bisa. Jadi kalau Tuhan sudah pilih, itu sebagai kasihnya yang elektif, kita nggak bisa menentang itu. Melalui anak tunggal Allah itu, dia pilih kita untuk diselamatkan, maka kita nggak bisa menentang. Kita nggak bisa bertanya,
Ya kan? Bejana itu nggak bisa bertanya kepada penjunannya kan? Dia dibentuk, dia dibuat, dia diciptakan itu kan nggak bisa bertanya kan? Ya kan? Tuhan, mengapa aku diciptakan seperti ini? Kata bejana itu kepada penjunan. Kita nggak bisa bertanya, kenapa kita diciptakan seperti ini? Itu kedaulatan Tuhan. Itulah kasih yang elektif. Kenapa Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau? Padahal kita tahu Yakub nggak lebih baik kan dari Esau? Apakah Yakub lebih baik dari Esau? Enggak kan? Yakub itu penipu loh. Dia menipu bapaknya untuk mendapatkan hak kesulungan. Jadi pemilihan Yakub oleh Tuhan itu dasarnya adalah kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhan memilih kita itu dasarnya kedaulatan bukan karena kamu dan saya ini baik. Bukan karena kita ini terlihat nice. Bukan kita ini terlihat luar biasa gagahnya, cantiknya, menawannya. Lalu Tuhan pilih kita. Oh kamu pintar khotbah, Tuhan pilih. Oh kamu pintar main piano, Tuhan pilih. No. Kalau Tuhan pilih, kita nggak bisa tentang. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kuat gagah kita. Tapi karena pemilihan Tuhan. Dan kita masuk ke dalam kasih yang covenantal. Next. Kasih yang covenantal itu adalah law, aturan. Ya, hukum yang menuntut pada ketaatan. Kasih yang menuntut pada ketaatan. Kamu itu nakal atau kita ini jahat atau kita ini sering memberontak, Tuhan tetap kasih matahari enggak? Tuhan tetap kasih udara untuk kita bernapas? Tuhan tetap membiarkan kita bekerja mencari nafkah? Tetap kan sekalipun kita nakal, enggak mau ikut doa, enggak mau ikut doa pagi, enggak mau ikut ibadah, kita terus nakal gitu, tapi Tuhan tetap kasih napas kan? Tuhan tetap kasih berkat kan? Itu kasih yang apa namanya? Providensial. Sekalipun kita nakal, kita tetap menerima matahari, kita sama diberikan oleh Tuhan, sekalipun kita juga taat. Benar ya? Kita juga tetap diberikan kasih yang seperti itu. Tapi dalam kasih yang covenant, Tuhan mensyaratkan ketaatan. Jadi kalau kemarin Bu Marta kan khotbahnya tentang kasih tanpa syarat. Nah untuk kasih yang covenantal itu bersyarat. Kita dituntut untuk taat. Jadi kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam yang namanya kasih yang covenantal. Kita harus tunduk dan kita harus taat. Kan kita punya seperti tadi kita punya bayangan bahwa kasih itu adalah relasi antara bapak dan anak kan. Nah di dalam relasi bapak dan anak ini kan ada unsur tatanan yang namanya ketaatan kan. Anak harus taat kepada bapaknya. Bapaknya harus mengajar anaknya untuk taat. Jadi di dalam relasi itu kita dituntut atau kita diharuskan untuk taat kepada Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang Kristen bukan berarti ketika kita sudah diselamatkan kita mau seenak-enaknya saja hidup. Bukan berarti ketika kamu sudah menjadi orang Kristen kamu mau semau-maunya saja. Sekali ke gereja besok enggak. Sekali berdoa besok enggak. Sekali beri perpuluhan besok enggak. Semau-maunya aja. Tidak taat. Kalau Tuhan sudah pilih kita untuk diselamatkan, maka Tuhan menuntut ketaatan. Itu kasih yang covenant. Ya. Jadi menjadi Kristen nggak bisa kita sesuka-suka hati. Jadi Alkitab bukan saja bicara tentang kasih yang berdaulat, kasih yang memilih, tapi Alkitab juga bicara tentang kasih akan ketaatan.
Ya, kasih yang covenant, kasih yang mensyaratkan ketaatan kepada Tuhan. Sebagai contoh nih, kita itu sebagai orang tua, ya kan? Atau nanti pada saat kita menjadi orang tua, pada saat anak kita itu lahir, kan kita mengasihinya enggak? Kita mengasihi kan? Padahal anak ini kan belum memberikan apa-apa dan kepada kita. Belum bisa belum bisa menolong kita, belum bisa membantu kita, belum bisa mengharumkan nama baik kita, pokoknya belum bisa melakukan sesuatu yang membuat kita mengasihi dia. Tapi ketika dia belum bisa apa-apa itu, ketika dia lahir oak itu, kita mengasihi dia enggak? Kita berikan dia selimut, kita berikan dia popok, kita bedakin dia saat mandi, kita bersihkan terus dia, kita kasih dia terus, ketika dia haus kita beri minum, ketika lapar dia kita beri makan. Itu kita dapatkan kasih itu dari mana? Sesuatu yang unconditional, sesuatu yang tidak ada syarat apa-apa. Tapi kita berikan itu kepada anak kita itu, kepada bayi itu. Dari mana kita dapatkan itu? Kita dapatkan itu karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Jadi ketika Allah itu memiliki kasihnya yang unconditional, kita pun juga punya kasih yang unconditional itu. Kita dapatkan itu dari Allah. Gambaran Allah itu. Sehingga kita mampu untuk memberikan yang namanya kasih unconditional itu. Kasih yang memberikan segalanya untuk orang yang kita kasih. Itu anak kita. Coba ke orang lain yang tidak kita kenal. Bisa nggak kita memberikan kasih yang unconditional? Berat ya? Berat banget. Ke gereja ini saja belum tentu kita kasihkan kasih kita yang unconditional. Untuk memberikan segalanya untuk gereja ini. Berat kan? Berat. Nah, kita dapatkan dari Allah kita yang Tritunggal itu. Kita nggak dapatkan kasih itu dari Allah yang mengajarkan penggal kepala orang, bukan? Enggak. Kita nggak dapatkan kasih itu dari Tuhan, dari Allah yang nyuruh penggal kepala orang. Kita nggak dapatkan kasih itu. Tapi kita dapatkan kasih itu dari Allah yang memiliki kasihnya yang unconditional. Tapi ketika anak itu telah tumbuh dewasa, dengar nih, ketika anak kita itu telah tumbuh dewasa, dia mulai tumpahin kopi. Dia mulai coret-coret dinding. Dia mulai berantakin kamar. Dia mulai kebut-kebutan di jalan. Dia mulai pukul orang. Dia mulai mencuri. Pada saat itu sebagai orang tua, kita menasihati dia enggak? Iya kan? Kita menasihati dia. Kita menyuruh dia supaya anak itu taat kan? Supaya anak itu tidak jahat kan? Kita menasihati anak itu supaya tidak menjadi jahat. Supaya tidak nakal. Supaya tidak merugikan orang. Itu bukan berarti kita tidak mengasihi anak itu, bukan? Enggak kan? Kita nasihati dia, kita kritik dia, kita disiplinkan dia, bukan berarti kita tidak mengasihi dia. Jadi kasih yang covenant itu kasih yang menuntun kita untuk menjadi lebih baik supaya kita hidup taat dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi disitulah amazingnya tentang kekristenan. Amazingnya tentang kasih yang ada di dalam Alkitab kita. Kita nggak dapatkan ini dari ajaran manapun. Coba cari bagi saya, tunjukkan bagi saya. Ada nggak ajaran kasih yang seperti di dalam Alkitab yang seperti ini? Kasihnya bersyarat.
selalu bersyarat. Ya, kita nggak dapatkan doktrin kasih ini dimanapun. Yang kelima, kasih yang memanggil. Kita baca Yehezkiel 33 ayat 11. Tadi belum ada ayat ya. Kita baca Yehezkiel 33. Sudah dapat? Yehezkiel 33 ayat 11. Saya bacakan ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu harus mati, hai kaum Israel? Ini kasih Allah yang memanggil. Ya, ini kasih Allah agar umatnya itu meninggalkan jalan kejahatan dan berbalik kepada Allah. Di dalam Yehezkiel 18 ayat 31 sampai 32 bilang begini. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Itu kasih yang memanggil. Memanggil kepada semua orang yang berdosa. Bukankah kita tahu bahwa kita percaya bahwa ada panggilan Injil? Ada panggilan Injil. Kita sekarang ini memasuki yang namanya tahun amanat agung. Bahwa kita dipanggil untuk semua menjadi murid Kristus. Untuk boleh terus diajar. Untuk mau belajar tentang firman Tuhan. Kita nggak bakal mengenal Tuhan kalau kita nggak belajar. Kalau kita nggak diajar tentang firman Tuhan, siapa Tuhan yang kita sembah? Kalau kita nggak belajar Alkitab, baca firman Tuhan untuk mengetahui siapa Allah kita yang kita sembah itu, kita nggak akan mengenal Tuhan kita. Jadi Tuhan dengan kasih-Nya yang memanggil, Ia memanggil kepada semua orang secara universal. Mau itu orang miskin, mau itu orang kaya, mau itu status sosialnya rendah, mau dia orang punya jabatan, mau dia tidak punya jabatan, mau dia orang Batak, mau dia orang Tionghoa, mau dia orang Madura, dipanggil semuanya secara suku, ras, bahkan seluruh keyakinan dipanggil untuk bertobat. Itu kasih yang memanggil. Ya kan? Jadi tujuan dari panggilan ini adalah Allah tidak ingin melihat kebinasaan orang-orang fasik. Ya kan? Yahweh di dalam Yehezkiel itu, mengapakah kamu akan mati, wahai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Itulah kasih yang memanggil. Jadi di dalam kekristenan kita tidak lagi melihat satu aspek kasih. Ada banyak aspek kasih yang kita pelajari hari ini. Kalau boleh dibilang ada 5 aspek kasih. Kalau kita pegang satu aspek kasih, lalu kita merasa itu benar di dalam satu pandangan kita, di saat kita dikritik, di saat kita ditegur oleh Pagem misalnya, oleh Bugem misalnya, oleh Bang Opan misalnya, oleh Pak Wawa, kita ditegur, lalu kita hanya pegang satu kasih dan kita hanya percaya pada kasih itu saja. Jangan kira kita itu sudah paham Alkitab.
Kita itu sebenarnya, bodoh. Kita pegang satu kasih, lalu ketika kita dikritik, kita didisiplinkan, lalu bilang, itu dia nggak mengasihi saya. Dia enak saja menegur saya. Dia nggak mengasihi saya itu. Itu karena kita bodoh. Kita nggak mengerti Alkitab. Karena Alkitab tidak bicara hanya satu aspek kasih, tapi juga ada aspek kasih yang mendisiplinkan, aspek kasih yang menegur, aspek kasih yang menuntut ketaatan. Alkitab bukan saja bicara kasih yang unkondisional, karena kasih yang kritik, kasih yang menegur, itu juga kasih yang ada di dalam Alkitab. Itulah keunikan dari ajaran Kristen. Kita nggak menemukan ajaran itu di dalam agama manapun. Sebab Allah kita itu Allah Tritunggal yang memiliki relasi antara Bapa dan Anak. Allah yang kesepian di dalam kekekalan itu tidak mungkin memanifestasikan kasih itu kepada siapa kalau dia sendirian di dalam kekekalan. Itu artinya bahwa Allah kita dengan kasihnya yang relasi terhadap anak tunggalnya itu, bahkan terhadap Roh Kudus, itu pada prinsipnya tidak membutuhkan kita Bapak Ibu. Bukan berarti kasih sudah ada atau manusia sudah diciptakan baru kasih sudah ada. Enggak. Kita enggak dibutuhkan sebenarnya. Jadi kasih itu sudah ada di dalam kekekalan. Bapak Ibu tahu, di abad yang pertama hingga abad yang ketiga, itu di zaman Romawi Yunani kuno itu kan orang-orang masih percaya dewa-dewa kan. Sesembahan berhala semua kan. Tapi pada saat para rasul ini memberitakan Injil ke seluruh pelosok-pelosok Eropa itu, mereka itu berhasil menyapu bersih Eropa itu menjadi orang Kristen. Itu karena apa? Karena kasih. Karena ajaran tentang kasih ini. Sebab di dalam teologi orang-orang Yunani kuno, dewa itu tidak mungkin mengasihi manusia. Manusia juga nggak mungkin mengasihi dewa. Makanya ketika ada Allah itu mengasihi manusia, itu ditertawakan oleh mereka awalnya. Tapi kemudian kasih itu menjadi suatu doktrin yang membuat orang-orang di Eropa berhasil menjadi Kristen rata-rata. Dan itu disapu bersih. Jadi pertanyaannya mengapa kita Kristen? Nanti saya jawab di akhir. Sekarang kita masuk ke dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. Ada teksnya. Sudah? Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sering ya mendengar ayat ini ya. Tapi coba kita kupas. Kita kupas ayat ini ya. Teks ini bicara tentang kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang besar itu kasih yang bagaimana sih? Kasih Allah yang besar itu kasih Allah yang seperti apa? Kasihnya yang sempurna, kasihnya yang unkondisional, ya kan? Kasihnya yang ada di dalam kekekalan, ya kan? Kasih yang trinitarian, kasih yang dinyatakannya di dalam penciptaannya akan dunia ini. Tapi ketika dunia ini jahat, ketika dunia ini buruk, ketika dunia ini memberontak, Allah tetap mengasihi dunia ini
Sehingga dia merancang anak tunggalnya untuk ada di dunia ini agar kita yang ada di dunia ini yang penuh dengan kejahatan dan dosa bisa diselamatkan. Itulah kasih Allah yang besar itu. Bisa dibayangkan. Allah yang tidak butuh kita itu, Dia yang memiliki segala kasihnya yang unconditional itu, Dia ciptakan dunia ini, walaupun dunia ini memberontak, tapi Dia juga merencanakan anak tunggalnya untuk keselamatan kita. Dan itulah kasih Allah yang besar itu. Yang kedua, kasih yang besar itu objeknya apa? Kasih begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Objeknya adalah dunia ini. Kita tahu di dalam Injil Yohanes, dunia ini tempat di mana pemberontakan, kejahatan, pencurian, kenakalan, dan berbagai dosa-dosa dilakukan. Dan kita juga tahu di dalam Yohanes 1, Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak mengenal Dia. Bahkan menolak Dia. Bayangkan, tapi Tuhan tetap mengasihi dunia ini. Saya punya satu cerita tentang sejoli antara Jacob dan Phelo. Ini cerita di sebuah pantai yang indah pada saat senja. Wah, dunia yang romantis. Di pantai pada saat ombak berdebur, batu karang terlihat berkilau karena garam-garam yang menempel di situ. Jacob memegang tangan Phelo. Mereka berjalan pelan-pelan di pesisir pantai yang indah. Matahari sebentar lagi terbenam. Jacob lalu duduk di bawah kaki Phelo. Sambil menggenggam tangan Phelo, Jacob mengungkapkan, "Phelo, I love you." Ada dua kemungkinan. Apa maksud dari Jacob mengatakan kepada Phelo, "I love you"? Yang pertama, apakah maksud Jacob mengatakan I love you itu, "Phelo, aku mencintaimu karena rambutmu berminyak, sehingga minyaknya bisa digunakan buat gemuk forklift yang ada di PT Sumitomo. Aku mencintaimu, Phelo, karena hidungmu bengkok dan bulu hidungmu panjang sampai ke dagu. Aku mencintaimu, Phelo, karena tubuhmu yang pendek dan kakimu yang bengkok. Aku mencintaimu karena telingamu panjang sebelah." Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, "Phelo, aku mencintaimu karena kamu cantik. Rambutmu begitu indah. Tubuhmu begitu sempurna. Wajahmu membayangkan saya kepada bidadari dengan lingkaran cahaya di kepalanya. Gigimu putih, matamu sebening telaga yang di dalamnya terlihat batu-batu putih. Aku tak bisa tidur jika tidak membayangkan kau, Phelo." Kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua. Mana kemungkinan yang dianggap sebagai I love you
Jacob kepada Philo. Kemungkinan yang kedua kan, Tuhan mengasihi dunia ini. Kemungkinan yang mana? Apakah Tuhan mengasihi dunia ini? Ketika Allah mengatakan, aku mengasihi dunia ini, apakah maksudnya aku tidak bisa jadi Tuhan kalau kamu tidak masuk surga? Oh dunia, kamu terlihat begitu menawan. Aku rindu mendengar musik-musik gereja dikumandangkan supaya surga tidak sepi. Aku tidak mungkin menjadi Tuhan kalau dunia ini atau kamu ini menyembah aku. Apakah itu kemungkinannya? Atau kemungkinannya aku mengasihi dunia ini karena hidungmu bengkok, rambutmu berminyak, kamu jahat, kamu penipu, kamu pembohong, kamu pemberontak. Kemungkinan yang mana Tuhan mengasihi dunia ini? Kemungkinan kedua kan. Tapi ketika kita memberontak, ketika kita jahat, ketika kita suka sekali berkhianat kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, melakukan terus kejahatan demi kejahatan, tapi Tuhan tetap bilang, I love you. Aku tetap mengasihi kamu. Jadi waktu Alkitab menyatakan itu, sudah pasti Tuhan menyatakan kepada kita yang sesungguhnya makhluk yang menjijikkan, bukan? Maksud Tuhan mengasihi dunia ini, apakah sama dengan maksud Jacob mengasihi Philo? Tidak sama. Tidak sama. Kita mengasihi sampai kita terluka. Kita mencintai sampai kita dikhianati. Ketika kita terluka, ketika kita dikhianati, apakah kita masih mengasihi? Tidak. Pak Gultom sama Bu Marta, kalau misalnya salah satu mengkhianati, masih cinta nggak sama Bu Marta? Berat saudara-saudara. Ya, kasih kita terbatas. Pada saat kita terluka, pada saat kita dikhianati, goodbye my love. Benar ya? Kasih kita terbatas. Tapi Tuhan, ukuran kasihnya adalah Tuhan Yesus. Kasih Tuhan itu Dia mencintai kita, mengasihi kita dengan standarnya yang tinggi. Sekalipun kita buruk, sekalipun kita terus mengkhianati Dia, sekalipun kita terus berdosa dan terus menerus melakukan kekecewaan kepada Tuhan, tapi Dia memberikan anak tunggalnya agar kita yang berdosa ini, kita yang tidak mungkin diselamatkan ini, Dia kasihi dengan kasihnya yang unconditional itu. Dia mengasihi kita semua agar kita yang berdosa ini dimenangkan, diselamatkan. Dia naik ke atas kayu salib, mati terhina di atas Kalvari. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditombak, kepalanya diberikan mahkota duri, seluruh tubuhnya dicambuk, dipukul, diludahi. Dan ketika di akhir dari salib itu, Yesus berkata, Tete lestai, sudah selesai. Di momen itulah kita
diselamatkan. Di momen itulah Tuhan mengasihi kita. Kita tidak dapat ajaran manapun tentang kasih, tapi di kekristenan kita mendapatkan pelajaran tentang kasih yang begitu sempurna dari Allah Tritunggal. Di dalam kekristenan kita tidak menerima kasih tentang kematian, tapi kita menerima kasih tentang kehidupan. Saya undang para pemusik dan WL. Kesimpulan, boleh next terakhir. Ya, mengapa kita Kristen? Karena kita orang berdosa, Bapak Ibu. Sadari itu, kita orang berdosa. Kita butuh Allah yang memiliki unconditional love. Kita butuh Allah yang mengasihi kita. Jika kita tidak mengasihi Allah yang memiliki unconditional love itu, sudah dipastikan kita akan dibakar selamanya di neraka yang kekal. Kita butuh itu, kita butuh Allah yang mengasihi. Dunia ini membutuhkan kasih Allah yang unconditional itu. Kita semua butuh itu. Maka hidup kita akan diselamatkan. Jangan pegang satu aspek kasih. Pegang semua aspek kasih ini. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah mengajar kami Tuhan untuk boleh mengerti akan kebenaran kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mau lagi pegang satu aspek kasih Tuhan, tapi ada banyak aspek kasih yang kami pelajari hari ini untuk kami boleh mengerti sehingga kami boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Kami mau patuh Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih Tuhan yang sempurna itu. Hidup kami pasti gagal. Kami pasti bangkrut Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan karena hebat kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena tampilan kami, bukan karena status kami yang memampukan kami Tuhan. Tapi karena Engkau mengasihi kami melalui anak tunggal-Mu yang rela mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Kami yang harusnya ada di atas salib itu, tapi Engkau gantikan ya Tuhan. Dan kami dimenangkan di saat Engkau menebus kami. Tete lestai. Sudah selesai. Kami berterima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur hanya kepadamu saja. Hidup kami seluruhnya Tuhan kami letakkan dan kami serahkan. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau berotoritas atas kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja untuk memampukan kami, memberikan kami kekuatan menjalani hidup kami dalam hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Semoga firman ini boleh
menjadi kemah bagi setiap kita, amin. Mari saudara, kita persiapkan persembahan kita, sebagai kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBBKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Eklesia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu semua pelayan akan pergi ke sesi Sentul untuk mengikuti MDPJ. Untuk ibadah raya kita akan kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar STH. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dimuliakan, diagungkanlah Engkau Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Bahkan kami sudah mendengar sebagian daripada isi firman-Mu yang dibawakan hamba-Mu Tuhan, Bapak Evangelis Ricky Manik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang ini. Sungguh luar biasa dan dahsyat Engkau Tuhan. Di mana yang belum kami mengerti, Tuhan berikan kami pengertian tentang 5 aspek kasih-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu Bapak Evangelis Ricky Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan, pengertian-pengertian atas 5 aspek ini Tuhan tentang kasih-Mu. Kami boleh memahami lebih, kami boleh mengerti Tuhan. Dan akan kami pakai di kehidupan kami Tuhan. Baik di dalam rumah tangga kami, baik di dalam keluarga kami, baik di dalam komunitas kami. Karena Tuhan sudah memilih kami Tuhan, untuk kami jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan hamba-Mu Tuhan Bapak Evangelis Bapak Ricky Manik Tuhan, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan suatu pengertian bagi hamba-Mu Bapak Ricky Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh membagikan kepada kami setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, berkati pekerjaannya, bahkan berkati lebih lagi dalam pelayanannya. Apapun yang dilakukan, setiap aspek kehidupannya Tuhan buat berhasil. Berkati keluarga besarnya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, kemanapun Tuhan kirimkan Tuhan, biarlah hamba-Mu ini jadi saksi-Mu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Begitu juga Tuhan setiap jemaat-Mu, pelayan-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan, yang sudah mendengar firman-Mu, kami semakin dikuatkan, kami semakin memahami Tuhan. Bahkan apapun keadaan masalah kami pada saat ini, kami semakin kuat, kami semakin mampu. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang punya pergumulan Tuhan berikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, begitu juga persembahan yang sudah kami berikan pada siang hari ini. Biarlah ini Tuhan jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bahkan setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan berkati setiap apapun yang dilakukan mereka. Sebentar Tuhan
Tuhan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau yang memberkati kami dalam perjalanan. Engkau tibakan kami di rumah kami dengan sehat, selamat, tanpa kekurangan satupun. Dan sebentar Tuhan kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Rudi Siregar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Mari angkat kedua tangan saudara. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus pulang, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat berminggu, Tuhan Yesus berkati.